넷째의 별이 송악 위에 떴다고 했던가. 고려 대운의 종조가 될 겁니다. 왕소 왕자를 조심해. 제가 그분의 인생을 바꿀 수 있다면요. Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Neira Mutia Nurafifa Imnida. Jadi drama ini judulnya yaitu Moon Lover Scarlet Heart Reo. Sebelum aku mulai cerita, aku bacain dulu ya siapa aja sih pemeran-pemeran utamanya dan pemeran-pemeran yang sangat penting di drama itu. Yang pertama ada Lee Jong Gi. Wah, ini aktor ganteng nih. Dia berperan sebagai Wangso, Pangeran Wangso, pangeran keempat. Dan spoilernya dia nanti bakal jadi raja. Tapi raja yang mana ya? Yang kedua yaitu ada Mbak Ayu, yaitu sebagai Haeso. Haeso ini sebenarnya nggak ada di dalam sejarah, cuman dia itu khayalan dari penulisnya, biar seru aja gitu. Terus yang ketiga ada Kang Hanel sebagai Pangeran Wok. Dia itu pangeran ke-8. Terus ada Hang Jo Hyun sebagai Wang Yo. Dia adalah pangeran ketiga. Terus ada Kim San Ho sebagai Wang Mu, pangeran pewaris tahta. Jadi nanti dia itu bakal jadi pangeran raja kedua setelah ayahnya. Terus ada Yeon Sun Wo sebagai Wang Won, pangeran ke-9. Terus ada Byun Baek Hyun yang paling ganteng sebagai Wang Eun. Dia itu pangeran ke-10. Terus ada Nam Joon Hyuk sebagai Wang Yo, pangeran ke-13. Dan yang terakhir ada Jisoo sebagai pangeran Wang Jun, yaitu pangeran terakhir ke-14. Ini aku mau bahas tentang drama Saeguk atau drama kerajaan. Jadi kisah ini sendiri itu diadaptasi dari novel Tionghoa Bubu Jingsing karya Tong Hua. Pernah dibuat serial di Cina tahun 2012 berjudul Bubu Jingsing. Goryeo itu sebuah dinasti yang berdiri pada tahun 918 sampai 943. Nah, pendirinya itu adalah Raja Taejo Wanggeun, seorang raja yang berlatar belakang dari keluarga pedagang yang kaya raya. Pada masa pemerintahannya, Wanggeun berhasil mempersatukan Korea dalam skala besar dan bertahan hingga 400 tahun. Kisah ini tuh awal mulanya dari seorang gadis bernama Ka Ho Jin. Dia itu ada di tahun 2012. Nah, ketika suatu kecelakaan, ia pun tak sadarkan diri dan tiba-tiba dia terbangun di abad ke-9 pada masa dinasti Goryeo. Di masa kerajaan Goryeo ini, Ka Ho Jin berada di tubuh gadis keturunan bangsawan bernama Haeso. Di sini ia bertemu dengan 7 pangeran dan berteman akrab. Haeso mulanya jatuh cinta dengan kelembutan dan kearifan pangeran ke-8 Wang Wook. Namun ambisi membuat Wang Wook berubah menjadi pria licik. Sementara di sisi lain pangeran keempat, Wangso, menyukai Haeso. Mulanya Haeso tak menyukai pangeran Wangso karena dikiranya Wangso pangeran yang keji yang menginginkan harta dan tega membunuh saudara-saudaranya demi tahta. Sesuai ramalan, ternyata sebaliknya, di balik penampilan luarnya yang dingin dan keras, Wangso berhati lembut. Perlahan Haeso jatuh cinta pada Wangso. Tentu saja intrik politik dan perebutan kekuasaan mendominasi drama ini. Drama bergulir tentang kehidupan istana dan bagaimana akhirnya Wangso, pangeran keempat, bisa naik tahta. Pada awalnya Wangso itu dikucilkan oleh keluarganya karena memiliki bekas luka di wajahnya. Itulah mengapa Wangso sering pakai topeng sebelah mata. Jadi karena bertahun-tahun di Goryeo hujan tidak turun-turun, maka sang raja mengadakan ritual doa meminta hujan. Dan atas kehendak langit, Wangso terpilih menjadi pemimpin ritual doa meminta hujan yang seharusnya dilakukan oleh putra mahkota, yaitu Pangeran Wangmo, anak pertama Raja Taejo Wanggeun. Karena putra mahkota sedang bertugas di medan perang, Wangso masih belum sepenuhnya percaya diri, maka dengan melangkah penuh keraguan, ia tampil di hadapan rakyat dan berakhir dengan dilempari batu juga tanah liat. Akhirnya dia nolongin dong gimana caranya. Soalnya masalah utama dari Pangeran Wangso itu adalah lukanya.
Sebenarnya lukanya nggak terlalu serius, cuma zaman dulu itu ya standar kegantengan kali ya. Kegantengan pangeran itu sangat berpengaruh. Akhirnya dia membuat ramuan yang menjadi dasar sebuah BB cream. Akhirnya lukanya itu bisa tertutup. Dan di hari kedua, akhirnya Pangeran Wangso percaya diri untuk kembali memimpin ritual hujan. Dan konspirasi yang dilakukan Pangeran ketiga untuk mendapatkan tahta berhasil. Ia naik menjadi raja ketiga dinasti Goryeo karena ambisi ibunya. Ia memberi nama pemerintahan dengan nama Jeongjong. Masanya pemerintahannya pun tidak lama, hanya bertahan 3 tahun karena si raja terus mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, ditambah halusinasi orang-orang yang sudah dibunuhnya, termasuk adik tirinya sendiri. Pangeran ke-10 yaitu Pangeran Wang-eun dan seluruh keluarganya dihabisi oleh Wang Yo karena dianggap melakukan pemberontakan. Tahun 949 sampai 975, Wangso naik tahta menjadi raja. Pemerintahan Gyeongjong ini yang dipimpin oleh Wangso itu sangat fenomenal karena mampu bertahan selama 26 tahun. Setahun lebih lama dari pemerintahan ayahandanya. Meskipun dikenal sebagai raja yang kejam, tapi saat awal pemerintahannya ia banyak melakukan perubahan, dari mulai membebaskan perbudakan sampai mengganti seluruh kepemerintahan dengan wajah baru, bukan dari kalangan keluarga dan orang kaya saja. Jadi ketika zamannya Gyeongjong ini, rakyat jelata pun bisa jadi pemerintah, bukan hanya orang kaya dan keluarga raja saja. Jadi pas nonton drama ini kita bisa ambil learning pointnya, bahwa ingin dikenal sebagai apa kamu? Sebagai orang yang baik, atau banyak membantu orang lain, atau orang yang jahat? Selain itu, mempunyai banyak istri dan anak belum tentu menjamin pendidikan akhlaknya. Drama ini mengajarkan adanya sibling rivalry, persaingan antar saudara yang kuat demi tahta dan harta. Mereka jadi mengabaikan norma-norma yang seharusnya dipegang. Ketamakan, keserakahan, dan ambisi sangat kuat digambarkan. Semoga kita dan keluarga dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan menjadi insan mulia, karena kita akan dikenang sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah tugas mulia manusia.